Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan dikasihi. Kita sudah 7 hari di Jakarta. Selama sebulan kita ada di Polres NTT. 8 kabupaten kita jalani. Jiwa-jiwa dimenangkan buat Tuhan di sana dan mengalami banyak mujizat. Yang sakit disembuhkan, mereka yang terikat oleh dosa dibebaskan, yang terikat oleh serangan iblis, setan, guna-guna, santet, ilmu sihir, tenung, mantra dilepaskan. Puji Tuhan. Ya, pelayanan kami diberkati Tuhan. Kami sekarang sudah di Jakarta. Kami tidak lupa terus memberitakan kabar-kabar tentang Israel. Saudara, kali ini kabarnya luar biasa. Israel ini mengebom sekali 3 negara dalam waktu 24 jam. Wah, ini luar biasa ya. Saudara kasih, karena Israel ini saudara tetap dia berpegang kepada firman Tuhan yang mereka yakini bahwa Tuhan Allah lah penjaga mereka. Tak pernah terlelap, Mazmur 121 ayat 4 dan seterusnya. Dan mereka berpegang juga bahwa barang siapa yang mengutuk mereka akan terkutuk, yang memberkati mereka akan diberkati. Jadi mereka yakin bahwa Tuhan pasti menolong mereka. Karena Alkitab juga katakan saudara di 2 Raja-Raja 14 ayat yang ke-27, Tuhan berfirman, aku tidak akan melenyapkan Israel sampai selama-lamanya. Kemungkinan ayat-ayat ini saudara yang menjadi pegangan mereka, sehingga mereka tidak gentar, tidak takut untuk melawan bangsa-bangsa manapun yang ingin menyerang, yang ingin menghancurkan negara mereka. Oleh sebab itu saudara, ya, mulai dari Hamas, dari Hizbullah, dari Houthi, Iran, ya, dan dari jihad-jihad Islam lainnya, mereka nyerang. Tetapi mereka tidak pernah mundur. Nah, kali ini Israel menyerang sekali 3 negara dalam 24 jam. Negara mana saja ya? Ini saya ambil dari Kompas, terpercaya ya Kompas ya. Saudara, di sini dikatakan militer Israel menggempur 3 negara sekaligus dalam kurun waktu kurang dari 24 jam terakhir. Israel dilaporkan mengebom Palestina, Lebanon, dan Suriah sejak Kamis tanggal 10 bulan 10 2024 dini hari waktu setempat. Luar biasa saudara ya. Jadi mereka 3 negara mereka bom sekaligus. Mungkin saudara ada yang berpikir negatif ya. Pak Lubis ini kok suka ya dengan perang? Bukan. Saya tidak suka dengan perang. Saya berdoa biar damai. Tetapi saudara, karena saya tahu Alkitab, semua yang saya bacakan ini sudah tercatat di Alkitab bahwa sebenarnya Kanaan itu adalah Lebanon, ya, Suriah, ya, dan juga daerah yang Palestina itu termasuk wilayah Kanaan dulunya ya. Jadi Israel yakin betul itu tanah perjanjian. Sebenarnya mereka tidak nyerang duluan, mereka diserang. Jadi mereka menyerang balik saudara ya. Nah, saudara kasih di sini kita lihat ya. Ya, kantor berita Suriah sana melaporkan bahwa pasukan Israel meluncurkan serangan udara ke sebuah pabrik mobil di Hasia, Provinsi Hams. Serangan udara Israel juga menggempur sebuah fasilitas militer di dekat kota Hama. Menurut keterangan sumber militer Suriah, Israel melaporkan serangan pada Kamis tanggal 10 bulan 10 pada jam 1 WIB ya, jam 1.00 waktu setempat. Serangan udara Israel, maaf bukan WIB ya, waktu setempat ya. Serangan udara Israel disebut menimbulkan kerusakan material berarti banyak rusak ya. Di Lebanon, Israel meneruskan gempuran intens yang telah berlangsung sejak akhir September lalu. Pada Kamis tanggal 10 bulan 10, Israel meluncurkan serangan udara ke berbagai wilayah di Lebanon. Menurut laporan menurut laporan jurnalis Al Jazeera di Hasbia, Lebanon ya, Lebanon, Imran Khan ya, serangan udara Israel menjangkau jauh dari wilayah selatan yang selama ini menjadi titik terpanas bentrok Israel Hizbullah. Di kota Khan, sekitar 14 km dari tempat saya, ini kata ini ya jurnalisnya ya, kami mendengar serangan udara Israel yang intens. Kami menghitung setidaknya 9 ya, buka kurung tutup kurung, serangan udara sejauh ini, dan ada setidaknya 16 ya, 16 serangan
Setidaknya 16 serangan, saudara. Ya, sebentar ya. Setidaknya ada 16 serangan. Sebentar. Ini ya 16 serangan udara di daerah tersebut kemarin, kata Imron Khan. Ya. Dan semalam tadi terdapat serangan ke Wardaniyeh yang membunuh setidaknya 5 orang. 5 orang. Kota ini terletak di di dekat Lebanon, di kegubernuran Gunung Lebanon. Ya. Saudaraku yang saya kasih, panjang sekali nih ya beritanya. Saya lihat dulu sepanjang apa ya. Oke. Saya rasa bisa dibaca. Ya, di sini dikatakan serangan Israel ke Lebanon sejak 23 September lalu telah membunuh, ini cerita hanya 23 ya September, telah membunuh lebih dari 2.100 orang pasukan. Ya, pasukan Israel pun berupaya meluncurkan invasi ke Lebanon usai mengirim serangan udara intens. Jadi saudara, setelah serangan udara intens, pasukan Israel juga masuk ya lewat darat menggunakan tank-tank. Ini yang tidak pernah dilakukan oleh pasukan Israel, oleh Houthi, oleh Hamas tidak pernah itu ke Israel. Paling hanya mengirimkan drone, tapi mereka tidak pernah masuk langsung ya dengan tank-tank mereka. Tapi Israel masuk ya. Sementara itu di jalur Gaza, Israel terus meluncurkan serangan udara di enklave yang telah porak-poranda tersebut. Pasukan Israel dilaporkan menyerang area dekat kamp pengungsian Nuseirat, utara Gaza. Pasukan Israel juga mengebom kamp pengungsi Jabaliyah di utara Gaza dan membunuh setidaknya 3 orang. Di selatan, militer Israel dilaporkan mengebom sebuah rumah di daerah Al-Fakhari, ya, Khan Yunis. Setidaknya 4 orang terbunuh dalam pengeboman itu. Israel terus menggempur Gaza sejak Oktober 2023 lalu. Ya, kendati sebagai besar komunitas internasional berulang kali mengecam aksi militer tersebut. Serangan Israel ke Gaza yang telah berlangsung lebih dari setahun ya membunuh lebih dari 42.000 orang. Setidaknya 16.765 diantaranya adalah anak-anak, ya sebagiannya padahal Hamas ya. Ya, begitu beritanya saudaraku sekasih. Kita sebagai rakyat Indonesia ya kita tidak ikut-ikutan ya dalam urusan perang antara Israel, Hizbullah, Hamas, Israel, Houthi, Israel. Kita hanya berdoa supaya aman di Timur Tengah, terlebih di Indonesia. Tapi pesan saya buat rakyat Indonesia, jangan ngutuk-ngutuk Israel, nanti kita terkutuk. Karena kejadian 27-29 yang mengutuk Israel akan dikutuk, yang berkati Israel akan diberkati. Dan juga bagi pemimpin negeri ini juga jangan mengutuk. Kita juga non-blok kan, ya udahlah biarkan mereka urusan mereka. Kita hanya doa saja supaya Timur Tengah damai. Tapi kalau Tuhan berkehendak lain, ya kita nggak bisa buat apa-apa. Karena sebenarnya semuanya ini sudah tercatat di Alkitab. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, kami terus melayani jiwa-jiwa ya. Ya, pelayanan saya ya. Ini kemarin nih. Sanggup melepaskan saudara dari dosa. Yesus sanggup melepaskan saudara dari serangan iblis, setan, dan roh jahat. Yesus sanggup. Dia Allah yang sanggup, Dia yang maha kuasa. Urapi kami Tuhan, supaya kami yang hadir pulang semuanya dimerdekakan. Yang sakit pasti sembuh. Yang letih, letoy, loyo, lesu kembali semangat. Haleluya. Yang imannya iman tempe, iman tahu dipulihkan. Sehingga kami sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah juru selamat. Urapi lidahmu supaya apa yang kusampaikan ini melepaskan, membebaskan semua mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang yang menang lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan. Di dalam Yesus kami berdoa mengucap syukur. Yang percaya katakan. Yang percaya katakan. Jangan ada yang diam. Yang percaya katakan. Yang percaya katakan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Silakan duduk, silakan duduk. Haleluya, haleluya. Ya, luar biasa ya. Sebulan ya saya tidak ada ya bersama saudara ya. Tapi puji Tuhan, saya terus pantau ya dari
Polres NTT, saya terus pantau ibadah di sini tetap jalan, luar biasa. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Ya, semua dalam kondisi aman dalam perlindungan Yesus. Haleluya. Haleluya. Ada di sini yang sakit-sakit? Nah, nanti didoakan pasti sembuh ya. Haleluya. Karena kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. 1 Korintus 4 ayat 20, kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi terdiri dari kuasa. Haleluya. Sorak-sorai buat Yesus. Haleluya. Haleluya. Ada banyak orang saudaraku yang saya kasih ya, memberitakan Injil. Ada banyak orang memberitakan tentang Tuhan, memberitakan tentang sorga. Tetapi semua pemberitaan itu kalau tidak disertai kuasa Kristus, kuasa Tuhan, maka itu bukan kerajaan Allah. Karena Alkitab berkata kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi terdiri dari kuasa. Berikan sorak-sorai buat Yesus. Haleluya. Haleluya. Itu Bapak yang pakai tongkat, nanti saya buang tongkatnya, sembuh. In Jesus name. Haleluya. Saya ya waktu di Polres lihat Bapak pakai tongkat ya. Saya buang tongkatnya, suruh jalan, dia jalan, saudara. Haleluya. Haleluya. Kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi terdiri dari kuasa. Kamis kemarin ya dihadiri oleh banyak jiwa-jiwa dan banyak yang disembuhkan ya. Ya, di gereja tanpa tembok Sri Pintu. Dukung ya. Saudaraku sekasih juga kalau saya di luar kota seperti di Polres ya, istri saya yang layan. Ini. Mengerjakan keselamatan itu kita harus tahu jalannya bagaimana. Haleluya. Ya kan? Haleluya. Jadi saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, banyak orang-orang itu selalu mengerjakan keselamatan yang mana dulu. Haleluya. Ada mereka mengerjakan keselamatan karena kepentingan dia sendiri. Ada mereka mengerjakan keselamatan mereka karena mereka tahu bahwa keselamatan yang berasal daripada Yesus itu yang benar dalam kehidupan mereka, amin. Karena nggak semua orang mengetahui bahwa keselamatan yang berasal dari Yesus itu kekal selamanya, amin. Karena ada juga yang tidak mengenal, bisa, yang tidak memberitahukan kepada dia juga bisa, ya kan? Jadi kita yang sudah tahu ya keselamatan itu daripada Yesus Kristus, amin. Memang sepele kalau ngomong keselamatan, tapi saudara, arti keselamatan itu sangat dibutuhkan oleh manusia, amin. Haleluya. Karena tanpa keselamatan kita tidak akan bisa sampai, amin. Sekarang gini ya, aku datang ke tempat ini, kalau gak selamat saya gak akan bertemu, amin. Sama juga kita kepada Yesus. Kalau saya juga berjalan kepada Yesus tapi tidak bertemu dengan Yesus, percuma, amin. Tidak selamat sampai ke alamatnya. Haleluya. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, kita hidup dalam Kristus harus tahu alamatnya di mana. Haleluya. Karena banyak orang hidup dalam Kristus katanya, tapi alamatnya di penjara. Haleluya. Ada hidup dalam Kristus katanya, alamatnya di mana? Hah? Enggak. Dia berkumpul-kumpul dengan orang-orang yang tidak benar. Jadi alamatnya enggak benar ya. Tapi kalau kita tahu alamat Yesus itu, kita tahu siapa teman kita. Kita tahu apa yang kita perbuat, amin. Haleluya. Karena keselamatan itu hanya dalam Kristus. Ya, dalam firman Yesus. Batak. Bu, ada ibu dari dua. Jangan mau udah haram. Bukan haram ya doyan. Potong ya. Hati. Mainan tanah. Eka kasih nih nak. Oh itu. Kasih itulah. Taruh aja lah. Ajarin aja.
Ya. Ini kan juga tadi nggak kasih. Kalau jangan digamati supaya plastiknya bisa. Antela. Nah, yang udah jangan balik lagi ya. Berkati ya, tuh berkati. Ini Pak airnya, Pak. Bu, nanti kalau udah sisa minta satu buat ibu di rumah ya. Boleh ya? Iya, kalau udah sisa ya. Kalau udah sisa. Oh iya. Tapi ini udah jarang ikut kamu ya. Yang harus yang 2 kali berturut-turut baru kasih susu. Kalau jarang-jarang gak jangan lagi. Ayo sini. Carak tadi. Nah, udah. Udah di sini aja udah. Ya, itu udah baru lagi. Udah berapa kali ini? Terima kasih kakak. Udah sering ya? Ya udah Nina. Nih, udah ya. Itu berkati ya. Udah. Mama kemana? Mama. Ada yang masih sakit. Harapan. Olo. Ibu, Pak. Batak lupa waktu Manado. Ingatnya, Pak, Manado, jadi ke Manado. Hati-hati Pak, ada Oh, jalan iya. di jalannya Pak. Tuhan Yesus baik Pak, Tuhan Yesus yang berdoa Pak. Tuhan Yesus sembuh. Ada Hendrik main. Pak. Tadi lu baru ini. Ya, saudaraku yang saya kasih, dukung pelayanan kami ini ya, supaya makin banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi Yesus. Selama 1 tahun sudah, selama 6 tahun 2 bulan sudah 1000 lebih orang yang percaya Yesus. Makanya doakan terus supaya makin banyak yang percaya Yesus, Ya, di sini saudara tidak ada kolektif, tidak ada perpuluhan. Kami kasih makanan rohani jasmani, kami kasih obat-obatan bagi yang sakit, kami kasih susu buat anak-anak yang umur 5 tahun ke bawah. Jadi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, dukung terus pelayanan ini. Yang mau dukung ada nomor rekening di bawah ya. Oke, saudara, kita doa hadirat urapan kuasa-Mu Tuhan bekerja. Kami berdoa buat Indonesia biar damai, tenang, tidak ada peperangan. Kami berdoa buat Israel diberkati, selamatkan jiwa-jiwa sebanyak-banyaknya. Dalam nama Yesus, berkati orang-orang yang sudah mendukung pelayan ini. Yang belum mendukung juga berkati di lain waktu, pasti mereka mendukung. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus yang kudus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin.